Allah Tritunggal adalah Allah yang salah. Allah inkarnasi adalah Allah yang kacau. Allah yang tidak layak dipercaya. Itu salah satu cara iblis untuk siapakah iblis? Iblis dulunya adalah malaikat terang yang Tuhan ciptakan, yang kerjanya melayani Tuhan. Itu ditafsirkan dia adalah seorang pemimpin pujian di surga dan dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia ingin menjadi seperti Allah. Referensi ayatnya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi, punya tahta, punya pengikut, punya wilayah, dan persis ingin seperti Tuhan. Tapi dia nggak sadar, dia ciptaan. Sampai kapanpun ciptaan nggak bisa menjadi pencipta. Harus sadar itu. Makanya Tuhan langsung buang dia dari surga. Nggak layak karena dia berdosa, berontak. Nah, sayangnya waktu dia berontak itu menarik sepertiga malaikat dari surga. Kita nggak bisa hitung berapa banyak jumlah sepertiga malaikat dari surga itu. Tapi menurut tafsiran saya jumlahnya nggak sedikit. Dan Lucifer ini dan kawan-kawan lah yang selalu ingin menggagalkan karya Allah, menghancurkan karya Allah. Seperti itu. Dan ingat satu hal, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan hanya pernah menciptakan malaikat terang, tapi dia berontak menjadi malaikat kegelapan. Itulah setan atau iblis dan kawan-kawan. Jadi asal-usul setan dalam Alkitab jelas, dalam Wahyu juga mengatakan, Wahyu pasal 12 ayat 9 berbunyi demikian. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi yang kita sebut dalam Alkitab adalah Lucifer ataupun penghulu malaikat penyembah itu ya, yang dulu di sorga, tapi mereka mencuri kemuliaan Tuhan dan Tuhan marah dan melemparkan. Yang sekarang disebut naga besar si ular tua, iblis dan setan, telah dilemparkan ke dunia, ke bumi dengan malaikat-malaikatnya. Itulah asal usul mereka. Mereka pada mulanya adalah malaikat yang memberontak, yang ingin mengambil rupa atau mengambil tahta Allah, dan Tuhan marah dan melemparkan mereka. Jadi malaikat yang jatuh, kita sebutlah mereka malaikat jatuh. Setan digambarkan sebagai malaikat yang jatuh dari sorga karena pemberontakan dan kesombongannya. Itu pertama, malaikat yang jatuh. Yang kedua, mereka penguasa dunia ini. Karena mereka dilemparkan ke dunia ini, dan pada penciptaan kita melihat bumi ini kan gelap. Mereka menguasai kegelapan. Tetapi Tuhan datang dengan terangnya begitu ya, mengusir kegelapan. Alkitab menyebut setan sebagai penguasa dunia ini yang berusaha menyesatkan umat manusia. Jadi sampai kapanpun setan akan berusaha menyesatkan manusia. Seperti Lucifer yang ada di situ ya. Berikutnya musuh Allah. Lucifer atau setan atau iblis ini akan terus disebut musuhnya Allah. Kalau Anda mau menjadi musuh Allah, siap-siap saja di akhirat nanti.
Setan adalah musuh Allah dan berusaha menghalangi rencana Allah bagi umatnya. Iblis akan selalu berusaha menghalangi rencana Tuhan. Nah, inilah asal usul setan dalam Alkitab. Malaikat yang jatuh, penguasa dunia ini, dan musuh Allah. Nah, ada tambahan. Coba Bapak Populer dan Pak Pendeta sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Ya, saya setuju. Iblis itu musuh Allah. Bahkan musuh ciptaannya juga. Ya, kalau kita mengacu kepada kejadian yang dimana iblis masuk ke bumi, itu kan ciptaan Tuhan. Yang ditafsirkan itu program baru. Ada yang bilang menggantikan iblis di hati Tuhan. Tapi Lucifer dan kawan-kawan, ya khususnya iblis di Taman Eden itu tidak tinggal diam. Dia juga ingin menjadikan ciptaan Tuhan yang baru itu menjadi seterunya. Itu yang dilakukan iblis. Dia nggak mau ada orang berkenan kepada Allah, menjadi sahabat Allah, menyembah Allah. Itu. Jadi kalau ada orang berteman dengan iblis, itu salah kaprah. Sejak awal manusia sudah bermusuhan dengan dia. Karena akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membuat dosa asal itu ada, sehingga setiap manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu kehilangan kemuliaan Allah. Tidak punya hubungan yang harmonis lagi dengan Allah. Hubungannya terputus. Sejak itu pula lah nggak ada lagi orang yang bisa melihat Allah. Makanya dalam perjanjian lama, orang nggak bisa langsung ke Allah. Harus melalui imam. Imam adalah pendamai antara jemaat dengan Allah. Itu sebagai jembatan yang sifatnya sementara. Dan apapun yang dilakukannya yang berkaitan dengan peribadatan adalah tipologi Kristus, gambaran mengenai Mesias yang akan datang. Itu makanya kalau orang berdosa datang ke imam dulu, supaya dia meneruskan kepada Tuhan, supaya orang berdosa itu mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi hati-hati, saya tegaskan lagi, iblis musuh Allah, iblis musuh manusia. Jadi kalau Anda berteman dengan iblis, berarti Anda mengkhianati Tuhan yang sudah menciptakan Anda sebagai makhluk mulia yang untuk kemuliaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Khotbah Populer. Selanjutnya Pak Pendeta Servaut, ada tambahan dari penjelasan tadi? Ya, tadi sudah jelas sekali, karena setiap orang yang mau seteru dengan Allah, ya pasti dia akan lebih dekat kepada iblis. Karena iblis adalah seteru. Nah, dia tidak mau sendiri, iblis ini tidak mau sendiri, sudah pasti dia akan mencari, berusaha 24 jam ya, bahkan kalau ada 25 jam mungkin dia lebih kuat lagi. Nah, kita 24 jam, dia berusaha 25 jam, lebih kuat. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan. Makanya siapa yang lemah, dialah yang didapat untuk menjadi kawannya dia. Karena waktu Lucifer itu jatuh, dia sudah bawa sepertiga malaikat. Kalau 10.000 berarti dia bawa 3.000. Nah, artinya bahwa sepertiganya itu dia bawa dari surga untuk menjadi temannya. Nah, kalau dia sudah bawa sepertiga, lawan kita satu orang, ya sepertiga malaikat, artinya banyak mereka, lawan satu orang, ya kita sih memang kita roh kita lebih besar, tapi kadang juga daging tuntut, akhirnya kita jatuh. Nah, hati-hati di situ, karena iblis itu sangat cerdik. Setelah asal usul kita bahas tentang sifat dan karakter setan. Nah, sifat dan karakter setan di sini disebutkan
sifat licik dan cerdik, jahat dan jahat, ketiga pembohong dan penghasut. Bagaimana menurut sahabat semua sifat dan karakter setan ini? Silakan Bapak Populer. Ya, saya setuju ya. Iblis itu punya sifat seperti yang disebutkan tadi, ya. Licik, jahat, iri hati, dengki. Makanya dia tadi saya sudah jelaskan tidak mau ada orang yang menjadi penyembah Allah. Makanya dia juga goda Adam dan Hawa supaya sama seperti dia. Dan dia sangat iri sekali kepada orang-orang yang menyembah Allah, memuji Allah, melayani Allah. Itu. Dan dia adalah pembunuh keji. Dia adalah pembinasa keji. Pokoknya orang-orang harus ikut dia, itu yang dia mau. Dan iblis bekerja keras, khususnya kepada anak-anak Tuhan. Kalau untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan, saya pikir dia tidak bekerja keras. Nggak digoda aja jatuh dalam dosa. Tapi untuk anak Tuhan, khususnya yang pelayanan, dia goda itu. Memang dia kayak gitu. Dia nggak mau ada orang yang menyembah Allah, melayani Allah sesuai dengan firman Allah. Itu makanya hati-hati, sahabat dimanapun berada, dia bisa bekerja dimanapun dia mau. Dia bisa berpindah medan. Kalau dia gagal menjatuhkan Anda di keluarga, dia bisa pindah ke tempat pekerjaan. Kalau dia juga tidak bisa menjatuhkan Anda di tempat pekerjaan, dia bisa pindah ke tempat pelayanan supaya kita melayani Tuhan, mencari muka. Pokoknya dia bisa pindah-pindah. Tujuannya sampai kita jatuh dalam dosa. Kalau dia berhasil merekrut kita, yang dia akan lakukan berikutnya, dia akan buat menjadi orang yang merekrut orang lain supaya terjadi pelipat gandaan. Ya, saya setuju dengan sifatnya yang itu, karena sifatnya iblis itu memang seperti itu yang dimiliki oleh Lucifer, ya. Satu, menggoda atau mempengaruhi, dan kesombongan. Itu dia dimiliki semuanya itu. Makanya setiap anak-anak Allah kalau sudah jatuh ke dalam hal-hal seperti itu, berarti dia terpengaruh dengan sifat itu. Karena ya iblis itu juga suka yang indah-indah, yang pokoknya yang menurut matanya itu elok, cakap. Iblis juga suka pada harta dunia, ya, waktu dia goda Tuhan Yesus. Jadi dia juga ingin memberikan lebih daripada yang kita mau, tapi sifatnya tidak kekal. Iblis bisa memberi, ya, seperti pernah Dautoni sudah pernah bahas itu. Dia juga bisa memberi, tapi sifatnya tidak kekal. Artinya bahwa ada seperti apa? Ada balasan. Ya, ada mungkin upahnya nanti. Semisalnya tumbalnya nanti siapa dikasih. Jadi hal-hal itu yang dipunya oleh iblis. Cerdik sekali dia untuk menggunakan sebagaimana cara supaya dapat mempengaruhi manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan berkati. Sifat dan karakter iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Memberi kita alasan utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Inilah alasan utama kedatangan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setan sibuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Dan ketika anak Allah muncul, ia meningkatkan aktivitasnya. Iblis meningkatkan lagi aktivitasnya untuk menghancurkan manusia. Bisa dibaca dalam Matius 4 ayat 1-11, Lukas 4 ayat 41. Nah, jadi sifat dan karakternya ini, dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini ingin menghancurkan semua perbuatan-perbuatan iblis. Dan iblis ingin menghancurkan dunia. Maka itu
Yesus sangat sayang sama dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ya kan? Sifatnya adalah licik dan cerdik. Setan digambarkan sebagai makhluk yang sangat licik dan cerdik dalam merangkai tipu daya. Setuju ya? Kemudian jahat. Sifat dasar setan adalah jahat. Ia berusaha menyesatkan dan menghancurkan umat Allah. 3. Pembohong dan penghasut. Setan selalu berusaha membohongi dan menghasut manusia untuk melawan Allah. Itu memang tujuan iblis, melawan Allah. Orang dari awal dia memang sudah melawan Allah. Sampai kapanpun karakternya tidak akan berubah. Dia akan terus melawan Allah. Tapi Allah itu luar biasa sekali. Allah tidak langsung binasakan dia. Ya. Allah masih izinkan dia tetap berkeliaran, ya, untuk ya seperti yang kita tahu menggoda manusia supaya manusia disesatkan. Berapa banyak manusia sudah disesatkan, gitu loh. Dalam keyakinan juga iblis sudah merasuki. Pokoknya ciri-ciri iblis bekerja adalah kita sudah nggak menyembah Allah yang benar lagi, dan orang merasa apa yang dilakukannya adalah kebenaran, nggak taunya jalan menuju kebinasaan. Nah, itu cara kerja iblis. Dia bisa bekerja secara halus. Kalau dia gagal bekerja secara terang-terangan untuk menjatuhkan orang, misalnya menjadi penyembah sekte setan begitu kan, atau menjadi pengikut setan terang-terangan, menjadi orang yang memiliki ilmu hitam. Kalau dia gagal, dia akan buat orang itu menjadi musuh Allah secara halus. Ya, itu dia masuk dalam keyakinan. Bahkan tidak sedikit orang mencari Tuhan dan tidak menemukan Tuhan lalu membuat keyakinan. Itu salah satu upaya iblis. Bagaimana supaya orang ini hidup dalam satu kepercayaan dan melakukan ritual kepercayaan tetapi nggak nyampe kepada Allah yang benar. Itulah metode iblis dari dulu. Itu. Dan orang seringkali salah membuat agama untuk mencari Allah dan berharap menemukan Allah, tapi nggak taunya nggak ketemu Allah. Itu upaya iblis. Makanya dalam kekristenan Allah itu yang mencari manusia, datang ke dunia inkarnasi. Itu makanya orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang dipilih Allah langsung. Itu. Jadi kami ini penyembah Allah yang mencari kami dan kami ditemukannya. Saya hanya tadi kalau kita bahas tentang kuasa-kuasa iblis, ya seolah-olah kita tidak mampu untuk melawannya. Kita punya ayatnya kok untuk melawan iblis, ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa itu. Pak John bisa bantu baca dari Lukas pasal 10 ayat 18 dan 19 ya. Biar nanti kita bisa, ya jangan sampai kita bahas dia lebih kuat, dia lebih kuat. Kita punya ayat untuk kekuatannya. Lukas 10 ayat 18 ya sampai 19. Lukas 10 ayat 12. 18 sampai 19. Lukas 10 18 ya. Ya. Yesus berkata, "Aku tahu, aku melihat setan jatuh seperti sambaran petir dari langit. Lihat apa yang telah aku berikan kepadamu. Jalan yang amat sangat kamu berjalan di atas ular dan kalajengking, dan perlindungan dari setiap serangan musuh. Tidak seorang pun dapat menyentuhmu. Namun kemenangan besar bukanlah dalam otoritasmu." Oh, ini dari MSG. Apa ini? Terjemahan baru itu tidak apa-apa, baca aja. Itu bagus itu juga. Ya. Tidak seorang pun dapat menyentuhmu. Namun kemenangan besar bukanlah dalam otoritasmu.
atas kejahatan, tetapi dalam otoritas Tuhan atasmu dan kehadirannya bersamamu. Bukan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan untuk kamu. Itulah agenda untuk bersukacita. Ya, kalau di dalam terjemahan lamanya itu bunyinya kita akan kalah. Kita sudah punya kuasa untuk kalahkan si iblis itu. Kita akan injak dia. Ya, tapi tadi di endingnya itu dikatakan jangan bersukacita karena kuasa-kuasa itu tunduk kepada kita, tapi kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Nah, saya tanggapi yang tadi ya dibahas bahwa Yesus datang untuk mengalahkan si iblis. Lalu setelah itu khotbah populer juga sudah sampaikan kita punya kuasa ya untuk kalahkan itu. Iblis tidak punya kuasa lebih daripada kita. Jadi hal itu yang menjadi bagian untuk kita lihat. Jangan sampai anak-anak Tuhan bilang, wih, berarti saya kalah dari iblis. Tidak, kita punya ayatnya. Kita diberikan kuasa untuk kalahkan musuh. Ya, kita punya kuasa, tapi jangan bangga dengan kuasa yang diberikan kepada kita untuk saya hebat. Tidak seperti itu, tapi banggalah bahwa seperti tadi khotbah populer bilang, kita bangga karena Allah yang mencari kita, bukan kita yang berdosa ini datang lagi ke Allah, karena kita tidak layak datang kepada yang Maha Kudus. Kita sudah dosa, tidak mungkin kita bawa kotoran ini datang ke tempat yang kudus. Dari yang kudus yang datang untuk membersihkan kita. Itulah keadilan Allah bagi kita. Hebatnya Allahnya kita seperti itu, bukan seperti Allah orang lain. Kita berteriak minta tolong baru ini Allah yang berinisiatif untuk datang kepada kita. Yang tadi Pak Khotbah populer bilang sudah inkarnasi, Allah rela untuk jadi manusia. Allah ini siapa yang seperti itu ya? Hanya Allahnya kita, yaitu Yesus Kristus yang mau menanggung beban kita. Saya mau bilang, tegaskan di sini karena sekalipun kita sahabat, sekalipun kita keluarga, orang tua, anak, kita tidak mungkin mati untuk orang tua kita yang berdosa. Kita tidak mungkin bayar segala yang mereka lakukan untuk memulihkan. Hanya Yesus yang mampu itu di kayu salib. Seharusnya kita tanggung dosanya kita karena kita yang berdosa. Masa kita yang berdosa orang lain yang tanggung kan? Atau saya yang berutang Bapak yang lunasi ya? Tidak bisa seperti itu. Kita harus bertanggung jawab atas itu. Tapi Tuhan kita luar biasa ya. Jadi terima kasih buat malam ini teman-teman di luar sana. Ini bukan hanya untuk orang-orang percaya saja, tapi bagi kita semua, hati-hati. Lawan kita itu sangat kuat, yaitu iblis. Jadi setiap orang yang ingin untuk terkenal dengan motivasi yang tidak benar, pastilah kawannya dia adalah si jahat. Tetapi kalau kita dipromosikan Tuhan atau kita ikutin jalurnya Tuhan, perlahan tapi pasti. Nah, itu yang kita bahas malam ini. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga khotbah populer tentang sifat dan karakter iblis. Licik, cerdik, jahat, pembohong, penipu, pengasut, dan banyak segala hal macam cara dia pakai mitos-mitos budaya seolah-olah itu benar, tapi permainannya di sana. Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang dia mainkan untuk melabui banyak orang sehingga banyak pengikutnya. Bahkan kekayaan, kesehatan, kesembuhan pun ditawarkan untuk orang-orang agar ikut dengan dia. Artinya dia itu memiliki sifat yang licik, karakter yang licik, dan selalu berlawan dengan Tuhan, melawan dengan Tuhan, dan dia selalu mengadopsi apa yang Allah lakukan. Tapi sekali lagi dia bukan pencipta, ya kan? Dia ciptaan. Dia nggak bisa melebihi Allah. Dia bisa buat seperti yang Tuhan buat, tapi hanya yang sudah ada yang dia bisa buat. Tetapi dari yang nggak ada, dari ada nggak bisa dia buat. Apa yang iblis nggak bisa buat? Yang semua ada bisa buat. Yang sakit sembuh bisa, yang miskin kaya bisa, semua bisa lakukan. Tapi semua itu kata Pak Pendeta saya tadi ada tumbalnya, ada karmanya, ada
sesuatu yang harus dibayar dari iblis. Di sini diberitahukan ada 3 hal dalam hal menyesatkan manusia. Yang pertama, menawarkan godaan, menanamkan keraguan, memprovokasi pemberontakan. Itu strategi setan untuk menyesatkan manusia. Tentu masih banyak lagi, boleh ditambahkan atau boleh menjelaskan. Silahkan, Bapak Populer dan Pak Pendeta, saya tahu. Ya, iblis punya cara yang kadang-kadang orang itu nggak bisa kenali. Dan Alkitab mencatat dengan jelas dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Ingat, tadi sudah saya sampaikan kata kuncinya. Dia bisa bekerja secara terang-terangan, dia bisa bekerja secara halus. Sampai orang tidak mengenalinya. Bahkan orang merasa jalan yang ditempuhnya adalah jalan benar, nggak taunya jalan menuju kebinasaan. Dan iblis sering bermain melalui pikiran. Siapa yang nggak pernah dirasuknya? Banyak yang sudah dirasuk, termasuk murid Kristus. Yudas Iskariot terhilang. Petrus hampir terhilang untuk bertobat. Tapi iblis bekerja melalui cara berpikir. Makanya apa yang dipikirkan Petrus sempat Tuhan tegur, enyahlah iblis. Apa yang engkau katakan menjadi batu sandungan bagiku. Satu sisi niat Petrus bagus supaya Tuhan Yesus tidak jadi disalib, supaya bersama-sama dengan mereka terus. Tapi perkataan itu salah, karena Yesus harus disalib sebagai penebus. Begitu. Dia bekerja melalui pikiran manusia, sehingga manusia selalu berlaku negatif, membuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Semua dimulai dari pikiran. Coba, tubuh kita ini dikontrol oleh pikiran kan? Maka yang pertama dia serang ini. Kalau ini sudah berhasil dia serang, udahlah, tamat riwayat kita. Makanya tips, pikiran kita harus sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Ya, demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini salah satu cara kita untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ditaruh iblis, yang dikasih iblis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iblis selalu memakai media. Ingat, media itu bisa apa saja. Bisa manusia, bisa benda. Pokoknya apapun yang bisa dipakai untuk menjatuhkan manusia atau menyesatkan manusia, dia akan lakukan. Dulu ada anak yang katanya sakti. Lalu anak ini punya sebuah batu. Dan batu itu pun dipakai iblis. Orang percaya. Lalu kalau batu itu dicelupkan ke air, airnya diminum, orang bisa sembuh katanya. Itu batunya sakti. Tapi faktanya itu alat sudah dipakai iblis. Bahkan kalau ada satu tempat yang Anda percaya itu mengandung kuasa atau ada penunggunya, dia akan lakukan supaya Anda tersesat dan menyembah batu itu atau menyembah pohon itu. Itu yang dilakukan iblis. Jadi cara iblis seperti itu. Dia bisa melalui pikiran kita, dia bisa menggunakan media-media. Jadi kenali. Termasuk ada yang terbaru itu Pak John. Ya. Misalnya kalung atau aksesoris apa begitu yang di dalamnya ada magic. Ini dia nih, kecuali kalung yang dipakai Pak John itu hanya simbol kemenangan Allah, ya. Yesus Kristus mati disalib. Yang saya maksud bukan itu Pak John. Itu yang mungkin yang pernah dipakai Pak Syed dulu, sekarang udah nggak pakai lagi dia. Nah itu dulu kan masih ada terikat dengan kuasa gelap dulu ya. Sekarang udah bebas ya Pak Syed.
Sudah bertobat. Nah, itu pun dipakai iblis untuk membuat manusia mengandalkan kalung itu. Selama kalung itu punya kekuatan magic, you harus lepas. Kalau enggak, bahaya, ada kutuk, ada tumbal yang mengikat, dan engkau harus bayar mahal. Ya. Yang pertama, menggoda. Ya, menggoda ini, ya awal mulanya kita jelaslah di dalam kitab Kejadian. Dia menggoda Hawa. Ya, Hawa tergoda. Lalu bawalah godaan itu kepada Adam. Lalu saling salahkan. Hawa, Adam bilang itu perempuan. Perempuan itu ular. Jadi ya makanya kalau setiap ada kawan yang saling melemparkan kesalahan itu, artinya dia sudah tergoda dengan hal itu. Suami kok kayak gini, istri kok kayak gini, anakku kok gini, nakal sekali kayak gini. Jadi itu tawaran-tawaran si jahat. Jadi kita lawan dengan doa. Ya, karena hanya kepada itu kita bisa menangkan. Nah, yang kedua, yang tadi seperti yang dibilang provokasi atau pro kontra, itu selalu ada itu. Makanya tadi dibacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 itu saya setuju itu. Karena apa? Kita harus positif, selalu di dalam pikiran Tuhan. Kita yang pikirkan yang benar saja, entah itu yang terjadi. Kita lihat endingnya. Karena segala sesuatunya itu iblis dapat mempengaruhi kita dengan banyak cara yang seperti tadi sudah dijelaskan. Media, kalau dia pakai ini tidak mampu, dia akan pakai ini tidak mampu. Apalagi dunia sekarang, dunia digital, banyak sekali iblis di situ. Ya, untuk memuaskan mata kita, untuk memuaskan pikiran kita, untuk memuaskan perasaan kita. Makanya kadang manusia jatuh di situ, Pak John. Ya, media-media ini sangat bahaya. Anak-anak juga, anak-anak muda. Jadi telinganya suka mendengar yang ini, hatinya sudah terpikat dengan dosa, pikirannya sudah dibuahi dengan yang tidak benar. Makanya tidak sedikit orang yang jatuh karena apa? Tergoda. Nah, hal-hal ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Caranya ya lebih dekat kepada Tuhan Yesus, karena setiap kuasa yang dengar nama Yesus pasti akan lari terbirit-birit. Iblis itu akan bekerja sampai manusia itu menderita, tiada ampun. Tuh. Makanya pinter-pinterlah kita mengenali cara kerjanya. Manusia itu memang maunya instan gitu loh. Baru 1 kali 2 kali berdoa kepada Tuhan nggak dijawab, langsung cari alternatif. Nah, itu bahaya. Sabar dong. Kalau Anda sudah berdoa, ingat ada 3 jawaban doa. Yang pertama, ya, berarti sesuai kehendak Tuhan. Tunggu, berarti timingnya belum tepat. No, berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau digenapi, bisa mencelakakan kita. Jadi sabar. Jadi jangan alternatif. Ini ya, ingat kalau iblis bekerja tidak pernah gratis. Ingat itu. Tidak pernah gratis. Selalu ada yang kita harus bayar dan itu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena keturunan kita bisa menanggungnya. Sampai kepada 4 generasi bahkan mungkin lebih. Itu. Makanya banyak sekarang anak-anak itu hidupnya kacau, hancur. Bangun usaha bangkrut. Menikah cerai. Kenapa? Karena ada kutuk keluarga akibat kesalahan nenek moyangnya dan dia menanggungnya. Itu yang saya maksud dibayar mahal. Jadi kita yang mendengarkan pengajaran ini mulai dari sekarang putuskan kutuk itu. Generasi kita ke bawah itu harus lepas dari kutuk kenajisan yang diberikan oleh iblis itu. Ya, kita harus bebas.
Kita harus komitmen, generasiku adalah generasi yang diberkati Tuhan. Begitu. Harus begitu. Jangan sampai kita menjalani hidup tapi tidak mengalami hidup. Hidup yang saya maksud adalah hidup diberkati Tuhan, lalu nanti kalau kita sudah menghembuskan napas terakhir, hidup pula bersama Tuhan. Ada bios, ada zoe. Hidup diberkati di bumi, hidup di surga bersama Tuhan selamanya. Iblis itu punya pemerintah sama seperti pemerintah dunia. Dia punya pimpinan, dia punya penjaga. Pokoknya strukturnya jelas sekali. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita tidak lawan dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah, ya kita bisa jatuh. Waktu itu Yesus aja 3 kali dicoba, tapi Yesus firman Allah. Ya, harus percaya. Jadi kita lawan dengan firman Allah, maka dia akan kalah. Karena iblis itu ciptaan, dia tidak maha hadir. Ya, memang dia ada, dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Dia ada tapi dia tidak bisa maha hadir. Dia bisa mempengaruhi, tetapi ya kuasa Tuhan dia tidak bisa pengaruhi. Jadi apa yang dia lakukan, dia akan berusaha dengan sekuatnya untuk menggagalkan atau membatalkan rencana-rencana Allah yang Allah sudah rencanakan dari awal. Makanya waktu itu Allah mau kalahkan iblis ini, mudah. Waktu itu Allah datang, dia datang dalam manusia Yesus. Nah, ketika datang dalam manusia Yesus, ya makanya banyak sekali waktu itu dia pakai begitu banyak cara lewat tua-tua, lewat imam-imam, lewat ahli-ahli Taurat, supaya menggagalkan rencana penebusan itu atau keselamatan. Tapi coba perhatikan, dengan usahanya itu dia tidak menang. Yesus selalu menang atas semua itu. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Jadi tadi kita sudah bahas itu, dan ini kita hanya tambahkan sedikit, kiranya Tuhan menguatkan kita sehingga kita mampu melawan iblis. Ingat, lawan iblis dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ya, amin. Boleh makan ya? Baik, terima kasih Pak Preset Faud. Jadi strategi setan dalam menyesatkan manusia. Jadi dari awal penciptaan manusia sampai sekarang ini setan masih bekerja. Jadi pekerjaannya itu mulai meragukan kita, membuat kita takut, cemas. Itu selalu dia lakukan, pemberontakan kepada Tuhan, menawarkan yang indah-indah. Ini hal-hal sehari-hari. Dia menggoda kita, dia meragukan kita akan firman Tuhan, akan kebenaran, bahkan membuat provokasi. Kita berontak kepada Tuhan karena doa-doa kita nggak dijawab Tuhan. Itu sehari-hari yang kita alami. Itu iblis masih kerjakan sampai hari ini. Tadi ada tambahan juga di sini, di bagian komentar. Iblis memberikan penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Ya kan, itu di dalam Lukas 16 Lukas 3 ayat 16, menguasai kita, pikiran kita, nah kan, dan membunuh dan menelan, serta ya iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaannya dari dulu, strateginya gitu-gitu saja. Tapi kan kita manusia ini kan masih saja jatuh dan ingin minta bantuan iblis. Kan kita tahu iblis membantu kita, tetapi di baliknya ada tumbal. Itu sudah berlaku, itu sudah tahu dari zaman dahulu, sudah diajarkan, tapi masih ada aja orang ikut minta bantuan iblis. Strategi iblis itu membunuh dan menghancurkan kita. Oke, tidak usah lama-lama dalam strategi iblis. Kita akan hancurkan iblis ini. Nah, tentunya iblis ini berdampak bagi kehidupan kita. Ya, dampaknya bisa satu adalah kita kehilangan iman dibuatnya. Kita menjadi kehilangan iman.
kemudian kita hidup dalam dosa, itulah yang iblis inginkan dalam kehidupan kita. Terus terbeban rasa bersalah, itulah strateginya juga, membuat kita kehilangan iman dan hidup dalam dosa, terbeban rasa bersalah. Itulah dampak dari setan di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Silakan tambahkan khotbah populer dan Pak Pendeta tentang dampak setan dalam kehidupan ini. Ya, dampaknya yang paling puncak adalah kebinasaan. Ya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu puncaknya, membinasakan. Orang kehilangan kehidupan kekal. Dulu, saya percaya Adam dan Hawa, manusia yang pertama Tuhan ciptakan di Taman Eden, dirancang Tuhan untuk hidup kekal. Ada di situ pohon kehidupan yang belum sempat mereka makan, dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan buahnya sempat dimakan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Supaya mereka nggak sempat makan buah dari pohon kehidupan, mereka diusir Tuhan. Itu. Dan dari ini saja kita bisa nilai memang iblis sasarannya binasa, jauh dari Tuhan, menjadi seturu Tuhan. Itu, dan sampai sekarang polanya dia sama. Ya. Pokoknya bagaimana caranya orang tidak mengenal Allah, tidak terkonek kepada Allah yang benar, gitu. Dan ingat, saya sampaikan tadi, dia bermain dalam pikiran. Makanya yang paling banyak disuarakan saat ini di media sosial adalah Allah Tritunggal adalah Allah yang salah, Allah inkarnasi adalah Allah yang kacau, Allah yang tidak layak dipercaya. Itu salah satu cara iblis untuk membuat orang tidak bisa menerima Yesus. Itu loh, bermain dia di pikiran. Kalau logika ini yang mendominasi orang untuk Allah Tritunggal, untuk Yesus Kristus, maka orang tidak akan pernah menerima Yesus. Orang akan menjadi ateis. Itu. Makanya iman harus mendahului pengetahuan. Kalau sudah beriman, kita pelajari siapa Allah Tritunggal dan Yesus Kristus, maka Roh Kudus yang bantu. Iluminasi terjadi, penerangan Roh Kudus kepada pembaca. Itu. Kalau Roh Kudus bekerja, orang itu cari kebenaran, bukan cari salah. Tapi kalau cari salah, aduh, ya sudah. Otaknya nggak bisa paham karena nggak ada Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang Injil adalah suatu kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Ya, betul. Serius. Makanya saya paling males melayani orang yang debat dan bukan cari kebenaran. Bapak Esra Soru memang dia melayani debat, tapi ada sisi positifnya, saya pikir. Dia sedang mempertontonkan pengajaran yang benar kepada audiens sebenarnya. Tapi kalau kepada lawan debat, saya yakin karena mereka tidak cari kebenaran, nggak akan bertobat. Itu, mengeraskan hati, menghujat Roh Kudus, tidak akan bertobat. Alkitab bilang orang yang mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Ingat itu. Saya pikir itu Pak John, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya Pak Asep Fawad, bagaimana dampak dari iblis dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Dampak di sini dijelaskan dampaknya adalah bisa kehilangan iman, dibuat oleh iblis ini kehilangan iman, kemudian hidup dalam dosa dan terbeban rasa bersalah. Itu dampak daripada iblis dalam kehidupan kita. Jatuh ke dalam tipu daya setan dapat menyebabkan seorang kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan. Kita tertipu daya, kita diperdaya oleh setan, itu bisa mengakibatkan kita kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan. Banyak nggak? Banyak. Karena tawaran-tawaran dunia, kita kemudian kehilangan iman. Bahkan tawaran-tawaran kedudukan, posisi, jabatan,
Banyak orang meninggalkan Tuhan demi jabatan. Itu yang iblis lakukan. Kalau Anda cinta kepada Tuhan, jabatan apapun ditawarkan Anda akan tolak. Aku tetap cinta Tuhan. Oh, ke level itu hebat. Tapi kebanyakan manusia sekarang tinggalkan iman, tinggalkan Tuhan demi jabatan yang hanya sebentar dan semu itu. Banyak ya kan. Yang kedua, hidup dalam dosa. Iblis akan membawa kita selalu hidup dalam dosa dan kita merasa nggak layak, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan menuduh, mengintimidasi kita agar kita tidak layak di hadapan Tuhan, merasa nggak layak dan sebagainya. Suruh pelayanan, aku nggak layak, aku belum bisa. Itu iblis budayanya itu kepada kita, sehingga kita akan sampai kapanpun tidak akan mau melayani Tuhan lagi, karena iblis sudah memperdaya. Jebakan dalam tipuan setan dapat membawa seseorang hidup dalam dosa dan kefasikan. Itu jebakan setan, tipu daya setan. Kita akan diperdaya dan hidup dalam dosa dan kefasikan. Yang ketiga adalah terbeban rasa bersalah. Artinya apa? Jatuh dalam kuasa setan dapat menyebabkan seseorang terbeban rasa bersalah dan ketakutan. Nah, Anda akan sebutkan dukun, orang yang pernah ke paranormal atau ke ramal-ramal dan sebagainya, itu dia akan terjebak dalam rasa bersalah. Waduh, aku sudah minta bantuan kepada setan nih. Nah, artinya terjebak di sana. Masakah aku tinggalkan setan dan sebagainya? Kan dia merasa gimana ini? Aku sudah minta bantuan dan sebagainya. Nah, sulit untuk mereka lepas daripada setan, dan setan pun tidak mau lepas. Dampaknya itu bisa kita tolak, ya, sehingga kita tidak alami. Saya pikir saya tidak usah lagi sampaikan apa dampaknya, tadi sudah jelas, ya, puncaknya adalah kebinasaan. Tapi bisa kita tolak atau kita cegah, ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar itu adalah kemampuan melihat situasi bahwa kita sedang dipantau iblis. Kita bisa jadi korban berikutnya. Di sini digambarkan seperti singa. Tahu binatang singa ya? Jangan menganggap remeh iblis, jangan juga menganggap bahwa dia adalah lawan yang tidak terkalahkan. Biasa aja gitu loh. Lawan dengan berani, tengking demi nama Yesus. Dan bentengi diri kita. Itu berjaga-jaga, setiap saat dia bisa menyerang. Itu dalam pelayanan kita pun bisa, sangat bisa. Ciri-ciri iblis sudah masuk dalam pelayanan seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan adalah dia melayani, motivasinya bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingatkan berkali-kali, teman-teman, kalau kita pelayanan, yuk murnikan hati. Betul kita butuh uang, tetapi jangan sampai uang itu merusak motivasi komitmen kita dalam melayani Tuhan. Serius dan hati-hati, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak sekali pendeta yang merasa sakti langsung mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ada juga orang yang memberhalakan, kalau nggak didoakan sama pendeta A, B, C, nggak manjur. Nah itu, ingat jemaat, ingat anak-anak Tuhan, ada istri. nggak perlu cari pendeta yang kamu anggap benar dan punya kuasa. Ya, kalau kamu sendiri bisa berdoa. Imamat rajani, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk interaksi dengan Allah, ya. Tapi kalau memang sangat diperlukan juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kalau bukan karena pendeta A yang mendoakan saya,
pasti tidak sembuh. Jangan begitu. Datang ke pendeta biasa saja. Gitu. Jangan sampai memberhalakan dia. Jadi bagaimana kita melawan iblis atau membackup diri supaya nggak tembus begitu. Nah, tercatat dalam Efesus pasal 6 ada beberapa garis besar yang kita harus lakukan. Ya, berdoa dan berdiri tegap itu sudah pasti. Itu sebagai persiapan untuk bertempur. Ya, lalu yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya yang namanya ketopong keselamatan. Itu perlindungan diri, posisinya di sini. Makanya iblis selalu menyerang pikiran. Serius, karena iblis tahu pikiran ini adalah hal yang utama untuk mempengaruhi semuanya. Dari pikiran bisa langsung turun ke hati, langsung mempengaruhi kehendak sehingga menghasilkan tindakan yang negatif. Jadi hati-hati, gunakan ketopong keselamatan. Lalu yang berikutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi banyak-banyaklah baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman. Itu akan menguatkan kita untuk percaya terus kepada janji-janji Allah. Ikat pinggang kebenaran. Nah ini, pastikan Yesus itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jangan mau ditukar oleh apapun. Ya, only Jesus Christ, not others. You must remember. Itu. Lalu kasut Injil. Kasut kasut memberitakan Injil, damai sejahtera. Kalau kita sudah tidak memberitakan Injil, bahaya sekali. Injil itu bisa dikemas secara praktis. Kalau kita nggak bisa vulgar, ya jangan coba-coba. Nanti salah ngomong, kena pasal lagi. Makanya kemaslah secara praktis. Bahkan kita orang percaya adalah Injil yang berjalan. Bersaksi melalui sikap, itu juga bisa kita lakukan. Orang melihat kita, melihat Kristus. Ya, lalu perisai iman. Nah, imannya ditingkatkan, dikuatkan. Nggak cukup hanya memahami firman, tetapi harus punya pengalaman yang intim dengan Tuhan. Saya percaya teman-teman punya pengalaman. Saya secara pribadi juga punya pengalaman. Dan pernah saya saksikan di KM. Saya pernah dalam satu momen sendiri termenung, lalu menengadah ke pelapon. Tiba-tiba keluar cara berpikir yang bertanya, Tuhan, kenapa banyak orang meninggalkan Engkau? Saya tanya itu 3 kali, lalu saya mendapatkan suara dalam hati saya. Jawabannya, orang bisa meninggalkan aku adalah orang yang hanya menaruh aku di pikirannya, tapi tidak sampai kepada hatinya yang menghasilkan pengalaman-pengalaman spiritual. Makanya kalau Tuhan Yesus hanya sampai di sini, bahaya. Bahaya. Makanya teman-teman, ayo kejar pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baik pertolongan secara jasmani, secara rohani, pengalaman dalam pelayanan, pengalaman mengusir setan. Itu juga harus kita alami. Lalu baju zirah keadilan. Itu. Yuk selalu berbuat kasih, membantu orang-orang, menolong orang-orang. Tidak ada yang menindas siapapun. Adil seperti Allah adil kepada manusia. Kita tegas kepada orang yang sedang berbuat dosa, tapi kita harus mengasihi jiwanya. Ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan, 2 ayat tentang 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa,
yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bila engkau tidak ada firman Tuhan, bila engkau tidak hidup dalam doa, bila engkau tidak hidup dalam persekutuan, iblis sedang mencari engkau, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Itu cara-cara iblis dalam menerkam orang yang keluar dari persekutuan. Banyak orang berkata, aku tidak perlu ke gereja, cukuplah saya di rumah saja, kan ada online. Hei, bisa online, tapi belum tentu kamu bisa fokus sungguh-sungguh ikut online dengan baik. Kenapa harus persekutuan? Kenapa mesti harus ke gereja? Supaya engkau bertemu dengan orang-orang percaya lain dan saling komunikasi, saling mendoakan. Itulah pentingnya persekutuan itu. Jadi jangan pernah meninggalkan ibadah. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan tinggalkan ibadah. Bagaimanapun Anda menjelaskan hal itu, bukan online, tetapi jangan tinggalkan ibadah. Tetap pergilah ke beribadah. Ibadah yang dimaksudkan di zaman itu adalah bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, membacakan firman dan saling berdoa. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan terhindar dari tipu daya iblis. Berikutnya adalah Yakobus 4 ayat 7-8. Yakobus 4 mengatakan seperti ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati, orang yang tidak tahir tangannya, orang yang hidup dalam dosa, itu akan dihinggapi, itu akan dirasuki, itu akan dikuasai oleh iblis. Tetapi kalau engkau dekat dengan firman, engkau tunduk kepada Allah dan engkau melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu.